yaitu temanya tentang keorientasian karya siswa. Pastinya menarik banget ya. Betul banget. Nah, nanti ada dua narasumber nih yang pastinya bakal seru banget dengan pertanyaan-pertanyaan menarik di kalangan kita juga nih. Nah, pasti teman-teman pada penasaran juga kan? Nah, makanya tonton sampai akhir video ya. Dan jangan lupa langsung kepoin IG, Instagram, SPK, SMA 8 Jakarta. Dan kalian jangan lupa follow dan langsung ke SMA Negeri 108 Jakarta aja ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya. Nah, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama kita di Bincang Santai Jilid 3. Bincang santai originalitas karya siswa. Lebih dari sekedar like, lebih dari sekedar share, ini soal aware. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Khalifa dan saya juga bersama rekan saya. Ya, saya Daliana Wida Lestari yang akan memandu pada acara hari ini. Nah, tentunya kita akan memberikan informasi menarik banget nih untuk kalian semua. Ya, benar banget. Jadi maka dari itu kita di sini sudah bersama narasumber kita. Beliau merupakan guru mata pelajaran sosiologi dan geografi di SMA Negeri 108 Jakarta ini, teman-teman. Nah, kita di sini akan membahas mengenai tentang topik keorientalitasan karya siswa seperti kita mengangkat percaya diri pada siswa. Karena pada masa sekarang gadget bukanlah sebuah informasi tetapi malah untuk mencontek. Nah, maka dari itu, bagaimana nih cara kita sebagai siswa harus lebih percaya diri dan mengembangkan keorientalitasan pemikiran kita nih. Wah, sepertinya topik itu sangat menarik untuk dibahas ya. Benar Jadi, banget. sebelum memasuki pembahasan kita di Bincang Santai Jilid 3 kali ini, kita berkenalan dulu yuk dengan narasumber kita, kepada Bu Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Ibu adalah guru Narsi. Di sini Ibu mampu untuk mata pelajaran geografi dan sosiologi. Wah, terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya. Bagaimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, semoga Ibu tetap mengajarnya lebih semangat lagi nih nanti. Baik, seperti yang sudah dijelaskan mengenai topik keorientalitasan siswa, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan tugasnya secara mandiri nih Ibu? Oke. Ibu akan menanggapi pertanyaan dari Berlin mengenai bagaimana sih tanggapan Ibu mewakili sebagai seorang guru ketika melihat kepercayaan diri siswa saat ini dalam menyelesaikan tugas mereka secara mandiri. Nah, mungkin Ibu akan membahas dari sudut perspektif Ibu sendiri ya. Memang Ibu melihat bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak siswa yang merasa tidak yakin bahwa mereka itu bisa menjawab setiap pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Gitu. Hal itu terlihat dari ketika mereka sudah berani menjawab itu berarti mereka sudah yakin. Tapi ada juga beberapa siswa yang tidak yakin bahwa apa yang mereka jawab itu adalah hasil karya itu mereka sendiri, makanya mereka berusaha mencari dari gadget. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa memang siswa-siswi di sini mereka tuh lahir dari generasi yang digitalisasi, mereka mengenal dengan teknologi dan sebagainya. Jadi itu secara tidak langsung ditanamkan bahwa mereka harus berlandaskan dengan teknologi. Padahal Ibu yakin bahwa mereka tuh bisa kok berpikir secara mandiri, berpikir secara kritis dengan apapun yang terjadi di kehidupan mereka sendiri. Nah terus tadi terus kenapa sih kayak misalnya nih tadi balik dari pertanyaan gitu, kepercayaan diri siswa itu kenapa semakin lama makin berkurang? Karena mereka meyakinkan bahwa jawaban yang terjadi di dunia maya itu jauh lebih meyakinkan daripada jawaban yang mereka mereka cari sendiri gitu. Padahal setiap mencari jawaban itu tidak hanya dari internet, kita bisa memvalidasi setiap jawaban itu. Mungkin kalau kita nggak yakin nih, misalnya nih kayak kalian tidak yakin nih dengan jawaban kalian sendiri gitu, kalian bisa untuk meyakinkan itu tidak hanya dari dunia internet, kalian bisa meyakinkan dari sumber-sumber yang lebih terpercaya, misalnya dari buku gitu, atau dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, bukan hanya dari satu sumber, yaitu dari internet, seperti itu. Wah, bener banget nih apa yang dikatakan Bu Dwi, bahwa gadget itu sekarang udah menjadi informasi, tapi kalian jangan
terus tergantung dengan teknologi, bahwa banyak sumber-sumber lain kayak buku dan lain sebagainya. Benar nggak, Faye? Betul banget, benar. Oke, jadi kita lanjut aja ya Bu ke pertanyaan yang kedua. Jadi gini, menurut pandangan Ibu, apakah Ibu melihat perbedaan antara siswa yang percaya diri dengan jawabannya dan juga yang kurang percaya diri nih Bu dalam kualitas hasil karya mereka? Oke, Ibu akan menanggapi pertanyaan yang kedua dari Galipa yang bertanya bahwa apakah Ibu sebagai seorang guru itu melihat perbedaan antara siswa yang percaya diri dengan siswa yang kurang percaya diri dalam kualitas karya mereka. Itu sangat, kalau Ibu melihat dari sudut perspektif Ibu tuh sangat terlihat ada dua perbedaan yang memang ketika siswa itu yakin dengan karya mereka akan bisa menjawab apapun yang ditanyakan oleh guru. Misalnya ketika kalian proyek P5 itu sangat terlihat bagaimana siswa itu memang siswa itu kan bisa mencari dari manapun ya, dari internet, dari apapun itu. Ketika mereka benar-benar mencari itu dari internet dan mereka bisa menelaah secara detail, ketika ditanyakan mereka akan bisa menjawab, dan itu jawabannya tuh terstruktur gitu, kayak logis gitu, semuanya tuh memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika mereka tidak yakin, mereka akan terlihat terbingung. Mungkin terlihat, kalian pernah lihat ya teman-teman kalian ketika tidak yakin jawabannya pasti gesturnya tuh terlihat kayak gimana ya jawabannya gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita cari, itu pasti kita bisa menjawab dengan yakin juga. Nah itu terlihat juga, itu bisa terlihat tidak hanya dari gestur. Nah, selain itu karya kan juga banyak ya, dari visual, dari secara tertulis, dari visual juga bisa terlihat. Contohnya mungkin ada beberapa yang Ibu pernah membuat sesi itu tanya jawab, ketika dia bisa menjawab dengan yakin, Ibu merasa bahwa oh berarti memang dia sudah menguasai. Tapi ketika kita tidak, siswa tersebut tidak yakin, otomatis tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sementara dari tertulis juga itu sudah terlihat ya bagaimana siswa tersebut tidak yakin bahwa ada susunan kata-kata yang memang sebenarnya itu nggak berurut gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalau dia sudah yakin jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan, ketika ditanyakan kembali untuk memvalidasi. Contoh misalnya kalian menjawab 2 tambah 2 itu selalu 4 kan. Nah, kalau misalnya kalian tidak yakin, kalian akan misalnya padahal sebenarnya jawabannya benar 4, jawabannya 4, tapi Ibu meyakinkan bahwa ini benar nih jawabannya 4 gitu. Ketika itu tidak yakin dari hasil karya mereka berpikir benar nggak ya 4, benar nggak ya 4 gitu. Padahal kalau mereka mencari sendiri, mereka dengan lantang menjawab, iya Bu saya yakin 2 dan 2 plus 2 itu pasti 4 gitu. Kenapa? Karena bla 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 dan sekiannya. Jadi sebenarnya pentingnya kita mencari tahu sendiri itu seperti itu. Makanya dari mencari tahu timbullah ide-ide yang baru, timbullah rasa ingin tahu. Ketika mencari tahu itu pasti ada timbul pertanyaan. Contoh misalnya, apa ya Bu ini bahasa yang seperti ini kok saya nggak pernah menemukan, karena mereka memang mencari tahu. Misalnya contoh ada bahasa-bahasa yang mereka mungkin asing ya, kayak bahasa yang tidak pernah dipakai sehari-hari gitu, mereka bertanya. Tapi kalau memang itu tidak originalitas dari mereka sendiri, mereka menganggap bahwa oh ya udah, misalnya contoh dari internet ada kata-kata misalnya mengalami degradasi, misalnya contoh kalau sosiologi itu misalnya disintegrasi. Mungkin kalau dia tidak originalitas, mereka akan copy paste aja, tulis aja disintegrasi tanpa mereka mencari tahu apa sih disintegrasi. Tapi kalau originalitas, mereka bolehlah nyari dari internet gitu, tapi mencari misalnya ada ya kata-kata disintegrasi ini, pasti akan mencari tahu. Dan itu timbul selalu ketika originalitas itu memang bisa diujikan, mereka akan menimbul pertanyaan-pertanyaan baru, rasa ingin tahunya semakin tinggi seperti itu. Jadi memang kalau Ibu pribadi sih bisa melihat nih bagaimana siswa yang yakin dan tidak yakin dengan originalitas mereka. Biasanya itu terlihat dari gesturnya. Pasti kalian pernah lihat dong kalau lagi presentasi, gimana sih temennya kalau ditanya tuh kayak bingung nih apa gitu. Padahal sebenarnya mereka tahu, tapi mereka nggak yakin. Kenapa mereka nggak yakin? Karena mereka tidak mencari tahu. Mereka tuh hanya sekedar oh ya udah dapat salin. Padahal sebenarnya kalau kalian mencari itu sedetail mungkin, bisa tahu dan yakin jawaban tersebut. Jadi terlihat banget ya Bu, terlihat sangat kontras antara peserta didik yang percaya dengan jawabannya sendiri, dengan originalitas karyanya sendiri, dan juga yang kurang percaya diri. Dan kalau misalkan jadi intinya kalau misalkan dia karyanya orisinal, dia berarti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan baru, dan juga ya dari gesturnya dia lebih percaya diri. Oke, baik. Nah, lanjut ke pertanyaan 3 aja kali Bu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana ya penggunaan
gadget mempengaruhi orientalitasan siswa dalam menghasilkan karya? Oke, lanjut menanggapi pertanyaan dari Berlin. Tadi bertanya nih, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penggunaan gadget dapat mempengaruhi originalitas siswa. Nah, untuk gadget sendiri sebenarnya balik lagi ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kalian itu tumbuh di era yang serba modernisasi, di era yang serba digitalisasi, bahwa gadget itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kalian. Jadi kalau ngomongin originalitas 100% tanpa gadget kayaknya agak sulit ya, karena kalian itu memang lahir dengan sudah dihadirkan berbagai macam kemudahan dalam teknologi dan informasi. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah ketika mendapatkan informasi apapun, ketika mendapatkan tentang apapun itu informasi mengenai pelajaran atau informasi yang berada di dunia sosmed, yang bisa kalian lakukan adalah memfilter mana yang memang sumber berita tersebut bisa dipercaya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang kita tahu bahwa dunia sosmed itu, di dunia internet itu, apapun bisa kita lihat secara luas, entah itu dari negara manapun, dari pihak manapun kita bisa melihat. Nah, tapi kita bisa memfilter nih mana yang kira-kira cocok untuk kita, mana yang sekiranya sesuai dengan, misalnya kalian mencari keywordnya misalnya apa, nama-nama buah gitu kan, nanti akan muncul tuh berbagai macam nama buah yang ada di dunia ini. Tapi kalian menyesuaikan, kira-kira kan nama-nama buah tuh ada ya buah yang memang asli Indonesia, ada buah yang bukan asli Indonesia, dan itu originalitas itu bisa kalian pertanggungjawabkan dengan cara mencari mana yang memang sesuai dengan keyword apa atau pencarian kalian sendiri. Jadi menurut Ibu, gadget itu dipersilahkan dengan catatan harus ada pertanggungjawabannya. Gadget itu memang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nggak mungkin dong kalian tuh dihadirkan untuk kayak Bu, saya misalnya Ibu menyuruh kalian cari berita dari ini koran. Kita tahu bahwa sekarang mencari koran tuh tidak semudah saat dulu ya, karena sekarang semua serba digitalisasi. Kalian bisa mencari informasi, bahkan untuk buku aja sekarang kita ada e-book. Nah, memang kalian itu tidak bisa lepas dari gadget. Yang bisa kalian lakukan adalah memfilter mana yang paling cocok buat kehidupan kalian, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang memang keabsahannya itu perlu dipertanyakan. Jadi untuk mengecek originalitas itu, dan itu terlihat ya, itu balik lagi ketika kalian bisa ulangan atau misalnya itu kalau Ibu pribadi dari kata pelajaran sosial itu terlihat sekali kalau memang ada beberapa keyword-keyword yang mungkin kok bahasanya kayaknya bukan kalian banget gitu ya bahasanya kan, karena kalian itu masih dalam tahap pembelajaran yang gue yakin bahasa-bahasa, makanya kadang Ibu suka mempertanyakan ketika ada siswa membuat sebuah jawaban secara tertulis dengan bahasa mungkin bahasa yang bagus bahasanya gitu, terstruktur. Ketika Ibu tanya ini maksudnya apa, jadi dia tidak bisa menjawab karena menurut mereka ya sudah mencari dari internet, selesai, copy paste, tinggal salin, selesai. Padahal bukan itu permasalahannya. Nah, ketika kalau kalian mencari tahu apa ya kata-kata ini, silahkan cari di internet. Misalnya tentang tadi Ibu bilang tentang ada disintegrasi, integrasi, terus akomodasi dan apapun itu, kalian bisa mencari misalnya, ini apa ya kata-kata ini, kok kayaknya saya belum pernah belajar. Kalian cari tahu dulu, akhirnya jadi apakah kata-kata ini make sense atau enggak dengan kata-kata selanjutnya, dan ini sesuai enggak dengan pertanyaan. Jadi pentingnya bahwa kalian untuk dilepaskan dari gadget, kalau menurut Ibu pribadi nggak bisa, karena kalian itu adalah lahir di era Gen Z ya katanya ya kan, di era Gen Z yang semua dikenalkan dengan digitalisasi, bahkan kalian itu sudah lahir dikenalkan dengan teknologi. Coba kalian pertama kali memegang teknologi handphone ya, mungkin sekarang handphone udah menjadi hal yang biasa. Pertama kali kapan di usia berapa tahun? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Bayangin kalian dihadirkan 3 SD kan? 3 SD itu sudah dihadirkan dengan teknologi. Nah, apalagi sekarang generasi selanjutnya, bahkan mungkin kalian pernah lihat ya di sekeliling kalian tuh ada anak-anak yang masih kecil tuh udah bisa main handphone gitu kan, masih kecil udah ngerti, walaupun sebenarnya mereka pun tidak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Yang mereka tahu adalah ini sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, balik lagi kalian adalah generasi yang memang sudah mengenal teknologi, sudah mengenal digitalisasi. Yang bisa kalian lakukan adalah memfilter mana yang baik dengan nilai-nilai kalian, mana yang tidak sesuai ya jangan diambil. Makanya kita balik lagi, kenapa pemerintah, Ibu sedikit ya tentang P5. Kenapa kita ada P5? Karena untuk mengenalkan kalian tentang nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itulah yang akan memfilter mana yang sesuai dengan nilai dan norma kaidah dengan kehidupan kita. Karena di dalam dunia internet itu balik lagi, kalau kita membuka sesuatu yang baik akan dihadirkan yang baik, kalau kita
kita buka sesuatu yang buruk akan diperlihatkan sesuatu yang buruk terus menerus. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah menangkap mana yang buruk tidak sesuai, jangan kita lakukan sesuatu. Jadi silahkan menggunakan gadget, silahkan menggunakan gawai, asal tahu kondisinya, asal tahu tempatnya, asal tahu situasinya, dan semua apapun yang dilihat di internet itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Terima kasih Bu Dwi atas tanggapannya, dan mungkin dalam pelajaran sosiologi itu masuk ke materi globalisasi, benar kan Bu? Betul. Ada dampak positif dan ada dampak negatif dari gadget tersebut, bahwa informasi tidak harus kita salin atau kita jiplak dengan, apalagi di zaman sekarang tuh ada aplikasi ChatGPT yang banyak langsung disalin begitu. Nah, makanya kita harus lebih menelaah tentang informasi-informasi yang lebih detail dan kita pelajari, bukan hanya menjiplak gitu. Ya betul, menarik banget ya pembahasan kita di Bincang Santai Jilid 3 kali ini. Jadi sebelum menutup mungkin ada pesan dari Bu Win untuk orang-orang di luar sana, Untuk teman-teman di sana. Oke, buat mungkin pesan sedikit aja ya buat teman-teman semua di sana. Silakan kalian tumbuh dengan di era digitalisasi yang luar biasa. Progresnya kita nggak bisa memungkiri bahwa sekarang itu terlalu banyak banget, apapun yang kita cari di internet tuh, bahkan kita tidak mencari pun sudah dihadirkan gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan dan kalian lakukan sebagai generasi muda adalah memfilter apa yang baik, sesuatu yang nilainya sesuai dengan kaidah kehidupan kita, bahwa kita yang harus ingat bahwa kita punya salah satu nilai ideologi yang sangat diyakini sampai detik ini oleh masyarakat Indonesia adalah nilai Pancasila. Dari lima nilai Pancasila tersebut kita bisa lakukan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi silahkan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku dan apapun. Nah, tapi kita pilih lagi mana yang sesuai dan cari tahu apakah berita tersebut valid, apakah informasi tersebut valid. Itulah tujuannya kita untuk membangun konsumtif atau daya berpikir kritis kita. Jadi jadilah generasi bangsa yang lebih cerdas. Oke, terima kasih Bu Win sudah menyempatkan waktunya untuk hadir serta berdiskusi dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diana. Ya, Gimana nih kabar Bu? kabar? Ana? Alhamdulillah baik. Ya, Aku lagi apa ya? Lagi bertugas piket di sini. Oke. Jadi kita akan menanyakan Ibu nih tentang keorientalitas karya siswa. Oke. ya Bu, nanti mungkin kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Diana untuk berdiskusi bersama kita juga nih Bu. Kita mulai aja ya Bu, untuk pertanyaan yang Keempat. Baik Bu. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, apakah Ibu merasa bahwa gadget lebih sering digunakan untuk menyontek daripada untuk mencapai mencari inspirasi? Sebenarnya harusnya pertanyaan itu diajukan ke siswa-siswa. Ya, jadi karena selama ini kan mereka itu kan kategorinya atau kalian kan itu Gen Z ya. Iya, Bu. Gen Z itu kan memang karakteristiknya itu dia salah satu kelebihannya sih sebenarnya ya, dia tuh sebenarnya multitasking gitu karena sudah terbiasa mengerjakan beberapa hal di satu waktu tertentu karena mereka itu mudah gitu menggunakan digital gitu, jadi menggunakan gadget. Jadi mereka sebenarnya kelebihannya itu multitasking, bisa menggunakan berbagai hal di satu waktu tertentu. Dan tapi sayangnya dalam proses itu yang dialami, kalau menurut Ibu sendiri ya, observasi Ibu mengamati adanya kebiasaan yang terlalu instan buat mereka. Jadi padahal kan belajar itu kan proses, ya kan? Belajar itu sebenarnya menekankan pada proses gitu, bukan pada hasil. Jadi karena terbiasa instan inilah yang sehingga menyebabkan mereka tuh untuk mencari sesuatu itu pengennya tuh cepet gitu. Mereka bukannya mau men-challenge diri mereka nih dengan berbagai kemudahan, kan harusnya mereka men-challenge ya
mencari tahu berbagai sumber gitu kan, dengan mudahnya mereka mengambil berbagai sumber itu kan yang bagus. Tapi sayangnya sih kalau menurut ibu masih di tahapan ya maunya cepet gitu loh, maunya instan dapat jawabannya gitu, kayak gitu sih. Oh ya, paham-paham Bu. Jadi kayak untuk anak generasi zaman sekarang ini lebih suka cara yang lebih instan. Jadi menggunakan gadget itu lebih banyak untuk mencontek agar lebih cepat aja pekerjaannya terselesaikan gitu ya Bu. Iya, mengejar cepatnya itu sih ya sebenarnya gitu. Padahal kalau seharusnya dengan banyaknya atau dengan mudahnya apa ya, dengan mudahnya mendapatkan berbagai sumber, harusnya makin banyak mereka dapat informasi gitu. Harusnya mereka makin banyak berliterasi, mereka makin banyak tahu. Tapi sepengamatan ibu, kalau disuruh cari aja misalnya, cari deh misalkan tentang ini gitu. Di Ibu. gitu kan udah terpampang gitu kan di halaman pertama. Itu aja yang diambil gitu loh. Ya, karena proses instan tapi jadinya mereka maunya cepat, padahal kemudahan digitalisasi itu sebenarnya yang diinginkan itu adalah supaya semakin banyak informasi yang didapat gitu loh, sehingga wawasannya juga akan semakin luas. Ya, baik itu. Paham-paham. Oke. Kita lanjut aja ya Bu ke pertanyaan kelima. Bagaimana Ibu membantu siswa membangun kepercayaan diri agar mereka lebih berani dan mengerjakan tugas tanpa bergantungan gadget atau sumber eksternal lainnya? Seperti yang Ibu bilang tadi kan, banyak anak-anak yang udah kecanduan dengan gadget akhirnya memutuskan untuk yang instan. Nah, bagaimana nih cara untuk mereka untuk tidak bertindak seperti itu lagi? Ada mungkin dari Ibu membagikan kepada anak-anak. Kalau ibu pernah sih waktu itu kayak bener kayak ngumpulin waktu ulangan harian, jadi ngumpulin semua gadget, terus dengan cara memberikan soal manual gitu. Jadi mengerjakan soalnya itu secara manual, tapi dengan catatan handphonenya itu dikumpulin, terus duduknya itu pisah-pisah gitu loh, maksudnya diacak gitu. Tapi dari pengalaman itu masih ini sih, masih ada celah gitu untuk bisa mencontek ya, walaupun sebenarnya gadgetnya dalam hal ini udah ditahan gitu ya. Nah, celahnya apa? Celahnya itu berbagi soal. Jadi, eh, ini bisa skip bentar nggak? Mas, Mas, ini nih yang pink ini, taruh di sini. Nih. Oke, jadi masih ada celah untuk contek. Jadi sebenarnya kita apa ya? Sebenarnya sih memang kalau kita bisa udah membangun, ini challenge buat guru sendiri ya. Kalau misalnya udah bisa membangun kepercayaan diri, kemandirian gitu, mungkin apapun kesempatan untuk mencontek tuh nggak akan digunakan gitu, karena kemandirian dan kepercayaan itu sudah terbangun gitu dalam dalam diri masing-masing anak. Jadi saat itu walaupun gadgetnya udah ditahan, tetap masih ada celah untuk cheating gitu. Dan ibu pernah sih nanya-nanya gitu ya dengan rekan sejawat gitu, dan ada sih yang sampai menyiapkan satu anak tuh satu soal. Jadi benar-benar beda, eh sama kelas lain tuh beda gitu loh. Misalkan ibu ngajar 3 kelas, ada satu kelas 36. 36 kali 3 aja udah berapa? Udah 108 orang kan? Ya kan? Ini 108 soalnya beda gitu loh. Jadi benar-benar satu anak tuh beda. Jadi mungkin karena supaya kita tuh benar-benar tahu anak itu mampu gitu loh. Karena saking ada celahnya, jadi guru pun punya tantangan gitu ya untuk menyiapkan asesmen yang tepat gitu ya, yang benar-benar mengukur anak tersebut gitu, dan menyediakan soal untuk anak tersebut yang tentunya soalnya pun berbeda sesuai dengan apa ya. Bahkan kalau dari guru sendiri harus disesuaikan juga nih dengan gaya belajar anak tersebut gitu. Kan gaya belajar Berliana audiovisual, berarti pembelajaran juga disesuaikan, asesmennya juga disesuaikan. Nah, tiap anak kan beda. Nah, itu
challenge yang luar biasa sih buat guru. Jadi kalau tips ya paling ibu pernah menjalankan itu ya, ibu sempat asesmen tanpa gadget gitu. Tapi yang mau ibu yang mungkin masih PR juga buat ibu itu ya menjalankan itu tadi, menyiapkan soal untuk setiap anak itu beda. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Betul apa yang kata Ibu, bahwa anak-anak perlu adanya diri sendiri mereka untuk lebih pede lagi sih untuk jawab pertanyaannya, dan mereka harus tahu teknik belajar mereka itu seperti apa juga. Ya, Hmm. Ini aja. Oke Bu, berarti kita lanjut aja ke pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir. Jadi kan tadi Ibu udah sempat nyebutin kan beberapa cara bagaimana Ibu menguji kemandirian anak murid Ibu nih. Nah, dari Ibu sendiri ada nggak sih metode pengajaran khusus yang Ibu berikan selain yang tadi sudah Ibu sebutkan Ya, kemandirian anak-anak murid? Ya, itu Bu. eh, jadi waktu itu metodenya itu diferensiasi. Diferensiasi itu eh, mereka dalam satu kelas itu ibu bagi dengan konten materi yang beda-beda gitu. Setiap kelompok materinya beda dengan kelompok lain, dan ibu memberikan kebebasan mereka untuk membuat asesmen. Misalkan nih Berliana kelompok satu, topiknya apa nih? Misalkan kalau PPK pendidikan Pancasila ya, misalnya topiknya adalah tentang perumusan dasar negara dari Bung Karno gitu. Nah, nanti selain menyiapkan materi, kelompok Berliana juga akan menyiapkan asesmen penilaian dengan tidak ibu tentukan sekreatif kelompok gitu. Jadi itu untuk membangun kemandirian dan kreativitas setiap kelompok kan. Waktu itu pernah ibu terapkan di kelas 10C materi sejarah gitu ya. Ibu bagi seperti itu, dan yang ibu lihat mereka tuh bagus-bagus gitu, kayak sampai menyediakan asesmennya tuh kayak games monopoli waktu itu, sampai mereka tuh buat nyiapin asesmennya aja untuk setelah mereka menjelaskan nih materi tentang ini gitu ya. Paparannya juga terserah mau langsung ngomong, mau bikin PPT, mau pakai poster, pokoknya terserah bagaimana keputusan kelompok tersebut kan. Jadi tuh habis mereka menjelaskan materi, mereka menyiapin asesmen, asesmen itu mereka sampai pakai media gitu. Sampai mereka tuh ada yang bikin monopoli kuisnya, bener-bener yang ada kartu-kartunya gitu. Jadi di luar ekspektasi gitu loh. Anak-anak ternyata sebenarnya banyak ide gitu kan dari berbagai macam info sekarang. Jadi mereka juga bisa dapat ide, kemudian berkreativitas gitu dengan kemandirian melalui metode diferensiasi tadi gitu. Baik Ibu. Itu sih paling. Jadi ternyata kalau misalkan kita memberikan kesempatan untuk anak-anak murid mencoba, itu ternyata mereka memiliki banyak ide gitu ya Bu. Ya, Iya. Tapi gimana caranya? Guru tuh PR gimana caranya? Ya itu tadi memberi kesempatan ke mereka tuh gimana caranya? Ya caranya dengan itu diferensiasi, jangan sama materinya. Terus mereka bikin konsep sendiri gitu. Ternyata kalau bikin konsep sendiri tuh mereka bisa ya itu berkreativitas gitu. Jatuhnya jadi malah menarik. baik Ibu. Untuk Ibu mungkin ada pesan buat teman-teman SMA 108 atau teman-teman yang nonton nih Ibu. Pesan Apa Ibu ya pesan? mungkin. Pesan ibu, eh sebenarnya kayak ibu pernah ngomong sih waktu itu. Dia pas jadi pembina. Cuma ibu ngomong lagi ya, anak Gen Z itu kan memang prosesnya mereka eh, ada beberapa hal mereka itu prosesnya instan gitu ya. Karena mungkin ada kemampuan digital dari Gen Z yang menyebabkan ada proses secara instan gitu. Nah, seinstan-instannya proses, nah sama aja kayak mie instan deh. Mie instan kalau dimasak, namanya mie instan aja pasti dimasak kan. Dimasak pun ada prosesnya kan, ada tata caranya berapa menit.
Kalau kematangan mie-nya nggak enak, lembek. Kalau kalau kurang matang juga jadinya keras kan. Nah, sama kayak belajar. Kalau belajar instan, ya belajar sih, tapi dapetnya tuh nanti nggak utuh gitu loh. Kayak cuma sekilas-sekilas doang gitu. Jadi justru para Gen Z, silahkan kalian menantang diri kalian, nge-challenge diri kalian. Kalau misalnya nih kalian disuruh cari materi gitu, memang udah kelihatan gitu ya, apalagi dengan AI sekarang gitu ya. Tapi dengan kalian mencoba mencari di berbagai sumber, kemudian kalian meramunya dengan bahasa kalian sendiri gitu loh. Itu kan jadi kalian yang harus men-challenge diri kalian gitu. Karena instan ini tuh gak baik loh. Proses belajar yang terlalu instan tuh gak baik buat kalian sendiri gitu. Jadi justru kalian harus nolong diri kalian dengan men-challenge diri kalian untuk tidak serta-merta menerima semua hal itu secara instan gitu. Oke, Itu. terima kasih Ibu Dwi atas pesan dan kesannya dan udah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Terus kita akan membacakan slogan kami nih. Ya, jadi di sini kita akan membacakan slogan kami. Sebelumnya saya mau berterima kasih juga kepada Bu Dwi Ane sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di sini. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain, teman-teman yang menonton, maupun siswa-siswa. Amin. Amin. Oke, jadi kalau gitu kita baca slogannya aja. Bincang santai, orisinalitas karya siswa, lebih dari sekedar like, Lebih dari sekedar share. Ini soal aware. yeay! Baik, Oke, mohon maaf Ibu kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Terima kasih kurang waktunya. Mohon maaf sampai akhir acara ini. Saya Berliana Widulestari. dan saya Kelly Fanailah Husna. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Ya. Oke.